Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Sosianingsih, guru geografi dan juga sebagai Kepala Perpustakaan SMA Negeri 1 Banjar, Kota Banjar, Jawa Barat. Permasalahan yang akan dibahas di sini adalah tentang masih rendahnya minat warga sekolah untuk berkunjung ke perpustakaan sekolah, baik itu untuk membaca ataupun melakukan kegiatan literasi. Permasalahan akan dilakukan dengan beberapa tahap, antara lain yang pertama adalah deskripsi masalah, kemudian yang kedua akar masalah, yang ketiga alternatif solusi, yang keempat hasil pemecahan masalah, dan yang kelima sumber rujukan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu deskripsi masalah. Kenapa pemustaka jarang berkunjung ke perpustakaan? Pemustaka tidak berkunjung ke perpustakaan berkolerasi dengan rendahnya minat baca. Hal ini, rendahnya minat baca berdasarkan data jumlah pengunjung, berdasarkan data dari rekap kunjungan ke perpustakaan tidak sebanding dengan jumlah siswa secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, jumlah koleksi yang dipinjam siswa ataupun guru masih sangat sedikit berdasarkan catatan data peminjam buku secara harian. Yang ketiga, siswa yang berkunjung ke perpustakaan hanya untuk mencari tempat sepi agar bisa mengerjakan tugas ataupun hanya sekedar untuk istirahat. Dan yang keempat, ruang baca yang terbatas membuat pemustaka menjadi kurang nyaman untuk berkunjung ke perpustakaan. Nah, ini dapat kita lihat dalam gambar. Dengan keterbatasan ruang, akibatnya siswa yang datang ke perpustakaan ini hanya duduknya beralaskan lantai ataupun tikar atau karpet, ya, karena tempat yang sangat terbatas. Akar masalah. Yang kedua, apa itu akar masalah? Akar masalah adalah penyebab paling dasar yang dapat diidentifikasi dan dapat dikendalikan oleh manajemen untuk mengatasinya, dan bila sudah diatasi akan mencegah atau akan sangat mengurangi kemungkinan berulangnya sebuah masalah. Akar masalah berasal dari dua faktor. Faktor internal, yaitu dari diri pemustaka itu sendiri, dan faktor eksternal, faktor dari luar. Faktor internal yaitu kurangnya kebiasaan membaca pada diri siswa tersebut, karena mungkin dia tidak punya kemampuan dan tidak mempunyai minat di dalam membaca. Faktor eksternal adalah faktor yang dari luar, bisa dari lingkungan sekolah yang kurang mendukung ataupun lingkungan keluarga. Ya, walaupun terjadinya di sekolah, nah, itu tentu awal mulanya dari lingkungan keluarga juga. Faktor eksternal yang kedua yaitu pengaruh bermain game di HP. Jadi lebih menarik pada saat jam-jam luang, jam istirahat, lebih senang bermain game daripada datang ke perpustakaan. Yang ketiga adalah keterbatasan bahan bacaan yang diminati oleh siswa. Dan keempat, peran perpustakaan yang belum maksimal untuk melayani pemustaka.
Yang ketiga, alternatif solusi. Alternatif solusi bisa berupa dari atau asalnya bisa dari aspek keluarga, guru, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Aspek keluarga, guru, masyarakat, dan lembaga pendidikan mempunyai peran penting dalam meningkatkan minat baca dan berkunjung ke perpustakaan sekolah di suatu lembaga pendidikan. Alternatif solusi yang muncul atau yang diharapkan dari hasil pantauan data yang dilihat selama catatan harian ada di perpustakaan adalah yang pertama, guru dan pustakawan harus menjadi teladan bagi siswa dalam hal minat baca yang tinggi. Jadi, tentunya tingkatkan minat baca guru dan pustakawan karena guru ini menjadi teladan bagi siswa. Yang kedua, menghargai potensi peserta didik dalam menuangkan ide dan gagasan berdasarkan literasi yang dibacanya. 3. Sarana dan prasarana yang memadai antara lain penambahan koleksi buku, penambahan ruang baca, dan penambahan meja baca. Yang keempat, mengundang penulis buku, terutama para penulis buku-buku bestseller yang tentu saja yang diminati oleh siswa atau pemustaka. Yang kelima, mengadakan lomba berkaitan dengan buku koleksi perpustakaan. Yang keenam, sinergi dengan lingkungan. Orang tua memberikan dukungan maksimal kepada anak untuk membeli buku dalam rangka menggali informasi yang positif. Dan yang ketujuh, kerjasama dengan guru untuk menggunakan fasilitas sumber bacaan dari perpustakaan. Hasil pemecahan masalah. Ini adalah hasil pemecahan masalah ini tentu saja berdasarkan alternatif solusi. Apa itu berhasil atau tidak? Pemecahan masalah berkaitan dengan solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Adapun hasil dari kurangnya minat pemustaka untuk berkunjung dan membaca di perpustakaan masih merupakan suatu proses yang terus ditempuh oleh perpustakaan SMAN 1 Banjar. Hasil pemecahan masalahnya tadi berkaitan dengan alternatif solusi, bahwa pustakawan dan guru menjadi teladan bagi siswa dalam membaca. Nah, setelah dilakukan pemecahan masalah, kemudian ada perubahan signifikan, ada peningkatan guru yang berkunjung ke perpustakaan setelah ada penambahan koleksi buku, terutama yang berkaitan dengan tugas guru sebagai pendidik dan pengajar. Yang kedua, menghargai ide siswa dalam resensi buku. Nah, ini juga ada peningkatan jumlah pinjaman untuk buku-buku non-fiksi. Sarana dan prasarana yang belum memadai diusulkan, kemudian ada perbaikan dengan perbaikan sarana secara bertahap dan usulan penambahan ruang baca. Nah, untuk penambahan ruang baca ini masih merupakan sebuah proses. Yang keempat, mengadakan lomba. Dilaksanakannya lomba pojok buku yang dilakukan di kelas-kelas menyediakan pojok buku. Yang kelima, mengundang penulis, yaitu dengan membuat rencana program novelis terkenal untuk menyapa siswa. Ini juga masih merupakan sebuah proses. Nah, itulah pemecahan masalahnya berkaitan dengan masalah masih rendahnya minat warga sekolah berkunjung ke perpustakaan sekolah untuk membaca. Pemecahan masalah ini atau menyelesaikan masalah ini, saya menambahkan sumber rujukan dari beberapa buku yang saya baca, yaitu tentang judul buku yang pertama adalah Dari Guru Literat, pengarangnya Pak Saiful Hadi, kemudian buku bahan ajar pendidikan dan pelatihan perpustakaan nasional tahun 2019,
yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional, dan juga jurnal dari UNY yang diunduh tanggal 6 Desember 2022 dan jurnal UNESA yang diunduh tanggal 6 Desember 2022. Demikian permasalahan yang dibahas oleh saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.